Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, untuk video kali ini aku pengen bikin konten jawab-jawab lagi. Aku juga udah lama nggak bikin konten ini. Oke, jadi kemarin itu aku bikin question di Instagram, di IG Story, dan ada beberapa yang udah masuk untuk nanya-nanya gitu. Dan di sini aku akan balas dan akan menjawab cepat aja dari pertanyaan kalian. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama dari Art Psycho. Udah pernah bahas cara scale up bisnis clothing nggak mas? Bingung nih, lagi stuck. Sebenarnya udah pernah bahas sih. Dari konten-kontenku itu sebenarnya mulai dari yang startup sampai yang scale up itu udah pernah aku bahas. Dan mungkin kamu bisa coba cek-cek videoku aja tentang apa ya. Itu udah pernah aku bikin playlist. Jadi kalian coba cek aja di channelku, itu ada playlist tentang bisnis clothing, ada playlist tentang bisnis umum itu juga ada. Jadi kalian bisa coba aja cek di situ, cari aja materinya apa yang kalian butuhkan, insya Allah ada di situ. Kalau misalnya masih belum ada, kalian coba komen di bawah pengen aku bahas apa, atau kalian bisa DM ke Instagramku juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya aku belum bahas, insya Allah akan aku coba bahas. Kalau misalnya aku udah melakukan ya teman-teman. Kalau misalnya aku masih belum melakukan, aku nggak berani buat bikin kontennya, takut salah. Oke, next. Kemudian ada Prof Sabarani. Kaos hitam kayak overwash itu namanya apa bang? Apakah DTF kualitasnya bisa menyamai plastisol? Oh, dua pertanyaan ya. Overwash itu yang gimana cuy? Aku taunya cotton wash gitu. Jadi kayak kaos gini, kemudian diproses wash. Wash itu tulisannya washed gitu ya. Nah, untuk wash itu sendiri prosesnya dua kali. Jadi setelah bikin kaos seperti ini, kemudian diproses wash. Proses wash itu apa dan gimana? Jadi gampangnya gini, kaos wash itu kaos udah jadi, kemudian kayak direndam semacam larutan kimia, aku nggak tahu namanya apa, kemudian direndam, terus nanti kayak mungkin diikat, ya mirip-mirip kayak tie dye gitu, direndam, kemudian di situ ada campuran warnanya, jadi warna itu kan nanti jadinya di motifnya, di motif kaosnya. Mungkin kaosnya basicnya warna merah kayak gini, kemudian di wash itu biasanya untuk motifnya atau pecah-pecahannya itu jadi warna hitam gitu, atau washnya warna merah ke kuning, itu juga bisa. Jadi tergantung nanti washnya ke warna apa. Hampir mirip sama tie dye, cuma berbeda cara prosesnya sih. Nah, buat kalian mungkin yang masih bingung sama contoh dari cotton wash, ini aku campilin aja di sini ya. Ini ada, aku juga sempat dulu bikin katalog yang cotton wash, jadi contohnya seperti ini gitu. Oke, kita next. Next, ada Kadek Priyadi _ Ada rencana produksi jaket nggak kakak? Insya Allah sih ada sih, insya Allah tuh ada. Perkiraan Mas Hairo bakalan bikin jaket itu di akhir tahun ini, antara bulan-bulan September ke depan lah. September, Oktober, November, Desember gitu, insya Allah jadi antara bulan-bulan itu, pokoknya akhir tahun ini. Stay tune aja di Instagramnya @mashairoclothes. Oke, kita next dulu. Oke, next ada JH rat_nt ini susah amat ya. Jadi pertanyaannya, bang ada nggak sih brand yang sukses tapi ambil gambar dari internet nggak kena masalah? Wah, aku masalahnya gini teman-teman, aku nggak 100% tahu semua brand-brand di Indonesia atau di luar negeri gitu. Jadi aku belum bisa, atau aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini karena gini teman-teman, untuk masalah ketahuan atau enggak ya, kita yang taunya itu ya yang udah ketahuan gitu loh. Yang mungkin beberapa brand besar itu ada yang gambarnya, desainnya itu nyomot di Pinterest atau nyomot di internet atau di Google, itu kan akhirnya kena masalah sama yang bikin aslinya gitu, kok dicetak di sini padahal nggak dijual ke brand tersebut gitu. Kemudian juga aku ada beberapa brand yang aku sebenarnya tahu itu desainnya ngambil di Pinterest dan cuma dikasih tulisan logo doang. Ya aku sebenarnya ada, cuma aku nggak speak up. Nah, aku nggak speak up itu bukannya aku takut sama brand tersebut, karena kalau misalnya aku speak up pun itu aku bener gitu, di posisi yang bener, dan aku bisa aja misalnya ada gugatan atau apa ya bisa mengcounter, karena yang salah mereka gitu, selaku brand yang mengambil desain orang
gitu kan. Cuma di sini aku nggak pengen apa ya, dalam artian nggak pengen mematikan bisnis orang atau membuat skema jelek ya, biar masyarakat yang lain yang tahu, yang menilai, karena ya balik lagi ke konsumen akhirnya gitu, apakah nanti ada yang sadar atau enggak gitu loh. Tapi ya aku tahu ada beberapa brand yang mengambil ranah itu. Cuma saranku ya teman-teman, kalau misalnya kalian membuat bisnis apapun, kalau bisa jangan plek-ketiplek ngambil di internet, entah itu desain atau apanya, karena takutnya nanti kedepannya ada apa-apa gitu kan, ada permasalahan dan kalian bisa kena pidana atau perdata, ya susah juga gitu kan kedepannya. Udah nama tercoreng, terus harus berurusan sama pihak berwajib gitu kan, ya sayang waktunya aja sih gitu ya. Semoga bisa menjawab. Jadi jangan ada, untuk kalian yang nonton nih, penonton setia dari Paper Clouds XX Family, jangan ada yang berpikiran untuk bisnis itu pakai jalan pintas. Ya salah satu jalan pintasnya adalah ngambil gambar di internet terus dicetak. Oke, kita next ya. Ada The Farshad 546. Sampean kenal sama Mas Yugo dari kapan? Aku kenal sama Yugo itu dari 2000 berapa ya? Aku waktu punya toko itu 2015 2016-an lah. Itu aku pertama kali kenal sama Yugo. Ini kenapa nih? Kamu temannya Yugo juga lah? Oke, kita next. Ada Putu Wahyu. Susah senang jadi seorang desain apa? Seorang desainer mungkin ya. Susah senang menjadi seorang desainer. Sayangnya, aku bukan seorang desainer. Aku adalah pebisnis. Aku adalah entrepreneur. Jadi untuk masalah desain sebenarnya aku nggak terlalu expert juga gitu, karena udah ada bagian yang mendesain. Nah, kalau misalnya kamu tanya ini ya salah tempat, salah orang gitu. Oke, kita next dulu. Ada AXL 0107. Kenapa saya lihat brand-brand clothingan yang lain pada banyak pakainya 24S ya mas? Kalau 30 agak apa nih? Nggak ada lanjutannya cuy. Tergantung sih ya teman-teman. Ada yang suka combat 24, ada yang suka combat 20, ada yang suka bambu, ada yang suka enzim. Jadi ya selera sih, balik lagi ke selera gitu. Dan ini ada pertanyaan lanjutannya. DTG, DTF sama Plastisol lebih worth it mana mas untuk sekarang dan kedepannya? Ini kalau pendapatku pribadi ya, opini pribadi, aku masih sampai sekarang tetap pilih sablon manual. Ya kalau dari tiga ini pilihannya ya Plastisol gitu. Oke, kita next dulu. Kapan Masahiro bikin baju tema banteng? Oke, dari Just Didi. Ini takutnya hilang nih ya. Ini kalau misalnya bikin banteng ini bau-bau pemerintahannya agak gitu. Oke, next aja, next. Ada underscore AG Altair. Mas, kalau ada reseller yang order banyak buat stok, kira-kira bakal dibantu jualan atau enggak? Insya Allah kalau di Masahiro kita ada program untuk resell yang emang beli putus, dalam artian dia ambil langsung banyak, atau yang dia nyetok untuk tokonya. Nah itu nanti kita akan bantu untuk promosiin nama tokonya atau nama Instagramnya di IG-nya Masahiro gitu. Jadi untuk daerah kota tersebut bisa langsung aja ke sana gitu. Kalau misalnya emang stoknya dia ngambilnya yang banyak gitu ya, karena takutnya kalau misalnya nanti diarahkan konsumen ke sana tapi stoknya sedikit juga nggak maksimal juga gitu kan dari tokonya atau dari orangnya yang resell tersebut gitu. Oke, next pertanyaan terakhir dari M Malik Fajar. Ini udah 10 menitan ya. Oke, kita jawab cepat aja. Gimana cara nemuin desainer yang bisa buat sesuai keinginan kita? Cara menemukan suatu ilustrator, bukan suatu sih, seseorang ilustrator atau yang bikin desain yang cocok atau enggak, ya kalian lihat portofolionya, lihat hasil karyanya. Kalau misalnya hasil karyanya kalian serap dan kalian suka, ya coba tanyain budgetnya berapa, harganya berapa kalau misalnya bikin artwork gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dari segi budget kalian cocok, ya udah kalian gas gitu, kalian kasih konsep ke dia bisa atau enggak. Misalnya bisa, ya udah digas. Tapi kalau misalnya budget jadi permasalahan, dalam artian mungkin budgetnya jauh dari budget kalian, misalnya lebih mahal, ya pilihannya ada dua. Kalian cari alternatif desainer lain, atau kalian bisa nabung dulu nih buat pakai jasa orang tersebut kayak gitu. Jadi untuk menentukan cocok enggaknya ya sebenarnya tergantung kalian selaku ownernya gitu. Kalian cocok nggak nih sama tema-temanya, atau kalian cocok nggak nih sama arsirannya atau sama detail-detailnya yang dia buat. Nah itu kalian yang menentukan, kalian yang tahu gitu, feel-nya kan ada di kalian selaku ownernya.
seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jawab. Sorry kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab karena ini lumayan banyak juga dan takutnya nanti terlalu lama. So, mungkin nanti kalau misalnya ada open question lagi bakalan aku buat lagi untuk segmen jawab-jawabnya ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Oh iya, jangan lupa untuk follow juga Instagramku di @ganjar_mulya. Kalian bisa tanya-tanya di situ kalau misalnya aku lagi free bakalan aku balesin, atau mungkin misalnya belum pernah aku bahas pasti bakalan aku jawab-jawabin. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.